Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Mengapa domba-domba harus digembalakan? Domba selalu merumput dengan posisi kepala menunduk. Dengan kebiasaan sering menunduk tersebut, domba cenderung untuk mudah terpisah dari kawanannya. Tatkala dia mengangkat kepalanya, dia baru menyadari dirinya telah terpisah jauh dari kawanannya. Mudah terpisah dari kawanannya adalah kelemahan terbesar setiap domba, karena akan mendatangkan berbagai jenis bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Itulah sebabnya mengapa domba-domba harus digembalakan, karena mereka termasuk jenis hewan ternak yang mudah tersesat. Sekali domba tersesat, biasanya akan semakin terhilang. Domba itu tidak tahu lagi arah jalan untuk pulang atau bergabung dengan kawanan yang lain. Domba itu tidak dapat mencari jalannya sendiri. Kalau ada di hadapannya binatang buas yang akan menerkam, domba itu tidak sanggup menyelamatkan diri. Kalaupun dia melarikan diri, itu akan sia-sia. Kakinya kecil, ia tidak dapat berlari kencang. Dia lemah, tidak punya senjata untuk mempertahankan diri. Jadi bagaimana? Tindakan aktif dari sang gembala yang berusaha menemukan kembali domba yang tersesat, hanya itulah yang dapat mengembalikan domba itu pulang ke kandang. Lewat Injil hari ini, Yesus menceritakan seorang gembala yang berusaha mencari seekor domba yang hilang. Dia meninggalkan 99 domba yang lain dan pergi mencari domba yang tersesat itu. Ia tidak lagi berpikir tentang kenyamanan domba-domba yang berkumpul bersamaan dalam satu tempat, tetapi konsentrasi dan pusat perhatiannya fokus pada yang hilang. Yang sangat menarik ialah bahwa ketika dia berhasil menemukannya, kegembiraannya lebih besar atas yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak tersesat. Lalu Yesus berkata, "Demikian Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Di masa kini, kita sering melihat lukisan Yesus yang sedang menggendong domba. Lukisan itu mengandung makna yang sangat dalam. Lukisan itu hendak menggambarkan kasih Allah yang mau mencari manusia yang tersesat. Secara tersirat, Yesus menyampaikan bahwa Allah peduli kepada kaum berdosa.
Ia tidak bersegera menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa atau yang ingkar terhadapnya, melainkan Allah berinisiatif untuk mencari dan membawa mereka pulang. Bukan berarti Dia memaklumi dosa, tetapi Allah merindukan umat-Nya untuk bertobat dan kembali kepadanya. Pertobatan seorang yang berdosa membuat Allah sangat bersuka cita. Banyak dari kita yang terlalu sibuk memenuhi segala pemenuhan diri kita, sampai lupa untuk mendengarkan bisikan dan sapaan Tuhan. Kita menjadi lupa untuk menyempatkan diri datang kepadanya dalam setiap doa. Karena waktu untuk bekerja pun terasa tidak pernah cukup. Kita juga sering terlena dengan segala macam kesenangan kita. Namun lambat laun membuat kita merasa hampa. Saat kita menyadari hal tersebut, kita merasa sudah terlalu jauh lepas dari kawanan. Tidak ada lagi daya untuk mencari kawanan. Akhirnya kita tinggal dalam kubangan dosa. Perumpamaan dalam bacaan Injil hari ini memberi pesan bagi kita masing-masing, bahwa kita juga perlu memiliki sifat seorang gembala yang mencari yang hilang dan bersuka cita bila menemukan yang hilang tersebut. Dan jangan lupa merangkul mereka yang ingin bertobat dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Sebab Bapa kita yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya hilang. Di pihak lain, mungkin kitalah domba yang sesat itu. Kita manfaatkan masa Advent ini untuk meneliti batin kita masing-masing. Apakah kita selalu berada dalam gembalaan Tuhan, atau justru kadang kita tersesat? Kalau kita tersesat, mari meminta bantuan Tuhan agar Dia mencari, menemukan, dan menuntun kita kembali kepada kawanan domba yang lain. Hendaklah kita percaya senantiasa bahwa Tuhan Allah itu sangat mengasihi kita.